Lesti Kesiansi. Saya dari tingkat 3A keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Definisi dari RJP ini adalah prosedur penyelamatan nyawa pada kondisi gawat darurat, di mana pastinya terjadi terhentinya pernafasan dan detak jantung. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa pasien yang henti nafas, henti jantung, yang agar bisa diselamatkan. Seperti itu. Silakan ditonton video sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, ketika kita sudah berada di samping pasien, nah kita ingat yang pertama ada 3A ya, aman pasien, aman keadaan lingkungan, dan aman penolongnya. Seperti ini posisinya. Kemudian cek responnya, cek respon korban dengan cara memanggil korban, menepuk bahu, maupun rangsangan nyeri. Kemudian, shoot for help, yaitu panggil bantuan, tetap bersama korban, berteriak minta tolong, atau bisa menghubungi pihak rumah sakit, klinik terdekat, ataupun petugas medik lainnya. Sebutkan nama pelapor, apa yang terjadi, kondisi korban, lokasi tempat kejadian, dan juga bantuan yang dibutuhkan. Kemudian, kita cek sirkulasinya. Penghenti dan nafas korban dilakukan secara bersamaan. Jika korban dalam kondisi tidak ada nadi dan tidak ada nafas, lanjut ke tahapan pemompaan atau kompresi. Kompresi ini dilakukan sebanyak 30 kali dengan durasi 16-18 detik. Dengan posisi pasien terlentang di atas permukaan yang keras dan datar. Posisi penolong berlutut di samping pasien atau berdiri di samping tempat tidur. Letakkan tumit tangan pada pertengahan dada atau setengah bawah sternum. Lakukan kompresi, kedalamannya 5 cm dan kecepatannya 100-120 kali per menit. Kemudian, kita lakukan kompresi dada sampai 30 hitungan. Setelah itu, kita berikan ventilasi, kita cek airway-nya dulu ada sumbatan atau tidak. Kemudian, kita lakukan nafas buatan. Melalui mouth to mouth, mouth to barrier, dan lain sebagainya dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Kemudian kita evaluasi kembali, cek nadinya sudah teraba atau belum dan pernafasannya. Jika nadi tidak teraba dan nafas belum terdengar, nah kita selanjutnya melakukan kompresi dada lagi sampai 30 kali hitungan. Prinsip pentingnya, kalau henti nafas dan nadi tidak teraba, maka kita lakukan kompresi dada 30:2. Jika nafasnya henti tapi nadinya teraba, maka kita lakukan ventilasi selama 10 kali per menit. Jika nafasnya ada dan nadi pun teraba, maka kita lakukan posisi yang nyaman untuk pasien. Nah, di sini kita evaluasi kembali. Nah, pasiennya tersadar, batuk, maka kita lakukan reposisi recovery, posisi yang nyaman untuk pasien. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulannya. Kalian udah nonton videonya kan? Yang pertama itu, jadi pastikan posisi pasiennya itu aman ya. Ada 3A, yaitu aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungannya. Kemudian, pastikan juga respon si pasiennya. Kemudian kita lakukan teknik airway, yaitu membebaskan jalan nafas, breathing, yaitu memberikan nafas buatan, dan sirkulasi, yaitu pijat jantung atau RJP. Kemudian apabila si pasiennya itu ternyata nafasnya masih ada dan masih terdengar dan nadinya juga masih teraba, itu kita tidak perlu lakukan ABC. Apabila pasiennya henti nafas dan nadinya pun tidak teraba, maka kita lakukan ABC 30:2. Kemudian kalau si pasiennya tidak memberikan respon nih, ya nggak memberikan respon, maka lakukan kembali ABC-nya, yaitu sama tadi 30:2. Tadi sampai si pasiennya ada respon. Nah, kalau si pasien itu udah ada respon, kita bisa bantu pasien untuk melakukan masuk ke ambulans kalau kita udah panggil bantuan. Kemudian kalau ambulans sudah datang dari rumah sakit, kita pindahkan langsung pasiennya dengan teknik yang hati-hati karena ditakutkan terjadi cedera trauma leher. Terima kasih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to